Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Nanda. Wah, Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat, Pak Agus. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengar keluarga dalam keadaan sehat. Eh, tapi saya hari ini Anda kelihatannya sedikit bersemangat nih, nggak seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa masalah yang dihadapi Pak Nanda nih? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa. Kira-kira Pak Agus ada waktu ya? Mohon maaf ya Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh, Insya Allah setelah waktu nggak ada masalah Pak Nanda. Ada waktu untuk Pak Nanda. Bukan Pak Nanda. Pokoknya apa yang perlu kita diskusikan ya kita diskusikan Pak Nanda. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak tenang nih Pak Agus. Jadi apa ya saya yang bisa bantu untuk Pak Nanda untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Nanda dan kira-kira apa yang Pak Nanda harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Ya Pak Gus, saya berharap akan mendapatkan ketenangan Pak. Setelah saya bisa menceritakan persoalan dan kesah saya hari ini Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Pak Nanda harapkan, diinginkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini nanti Pak. Baik, ya semoga nanti kita akan mendapatkan pemecahannya ya Pak Nanda. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan coba kalau bisa katakan biar saya bisa mengetahuinya gimana permasalahannya. Pak Agus ingat nggak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas kan? Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak Agus. Waktu supervisi, ya, insya Allah saya ingat Nanda. Tapi boleh tahu bisa Pak Nanda. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Nanda sampai mendapat teguran dari pengawas Pak Nanda? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak Gus. Ya. Kalau itu tidak serius, terus yang seperti apa maksudnya Pak Nanda ya? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak Gus. Seperti proses mengajar yang bagaimana Pak Nanda? Apa Pak Nanda mungkin dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau mungkin seperti apa sehingga sampai mendapat kritikan dari pengawas? Jadi begini Pak, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, terus bagaimana tanggapan Pak Nanda terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dari internet, dan lain sebagainya Pak.
Bagi saya yang penting Pak, mengacu pada kurikulum hari ini, kurikulum Merdeka yang kami pakai di sekolah. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi itu Mas Pananda ya. Kalau begitu, izin Pananda nih, izin bertanya nih sama Pananda. Selama ini kira-kira apa aja yang Pak Ananda lakukan, kegiatan apa yang Pak Ananda lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas Pak Ananda? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Agus. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku, perpustakaan, lalu saya tayangkan juga video-video dengan gaya belajar visual, lalu saya juga pembelajarannya yang interaktif dan menyenangkan. Saya dengan gaya belajar kinestetik juga, lalu saya padukan dengan dengan auditori Pak, mendengarkan. Iya, 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 ya. Terus ini Pak Nanda, boleh tahu juga apa Pak Nanda nggak menggunakan buku teks? Mungkin di sekolah ada buku teks barangkali ya Pak Nanda. Kenapa kok nggak digunakan? Kira apa sebabnya Pak Nanda? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan Pak Gus, untuk para murid. Murid-murid juga termotivasi dan senang mereka melaksanakan. Sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Pak Agus. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Nanda. Nah, kemudian output, menurut Pak Nanda bagaimana hasilnya saat Pak Nanda mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid kan beragam tuh Pak Nanda, berbeda-beda. Pelajaran pun juga berbeda-beda. Gimana tuh Pak Nanda? Oh iya ya, betul juga ya Pak Gus ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasilnya belajarnya masih kurang maksimal sih Pak. Nah, itu mungkinlah pentingnya Pak buku teks ya Pak Nanda sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu kemarin seperti itu supaya menggunakan sumber belajar dengan teks juga ya. Jadi tidak terpaku pada satu sumber, mungkin itu barangkali Pak Nanda. Saya pikir ada benar juga ya Pak Agus ya. Ya, jadi boleh tahu setelah Pak Nanda cerita, bagaimana perasaan? Iya, terima kasih Pak Agus. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman nih Pak. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah dan gelisah Pak. Bukan gelisah karena kekurangan beras Pak. Namun kepikiran mengenai ini Pak. Dengan masalah ini Pak. Akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai Pak. Sampai tugas-tugas saya di CGP dan yang lain pun mulai terganggu juga nih Pak. Iya, iya, iya. Kalau masalah beras, saya nggak khawatir dengan Pak Nanda. Ya, lalu kira-kira yang membuat Pak Nanda nanti bisa merasa sedikit rasanya sedikit hilang ya, atau merasa sedikit resah selama ini, kira apa yang membuat merasa resah Pak Nanda? Sebetulnya Pak, yang membuat saya resah dan gelisah Pak, kayak lagu nih Pak, resah dan gelisah. Yang tidak nyaman ini karena Bapak pengawasnya menyampaikan hal tersebut Pak pada kepala sekolah kita Pak. Saya khawatir Pak, nanti akan menjadi masalah juga di kemudian hari nanti Pak. Oh gitu ya ya. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan ya, yang membuat Pak Nanda merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Pak Nanda tidak menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar.
Iya, iya, Pak. Dan ketika mengingatkan Pak Nanda, kemudian Pak Nanda memberikan argumen, ya, seolah-olah membantah, sehingga hal itu membuat pengawas mungkin jadi nggak merasa nyaman, ya, merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin itu jadi masalah Pak Nanda ya. Iya, Pak ya. Kira-kira nih Pak Gus, saya akan dipanggil nggak ya? Dan ditegur nanti sama kepala sekolah. Atau tidak ya Pak Gus? Jadi menurut saya ya Pak Nanda, masalah ini Pak Nanda bisa merefleksi dan mempersiapkan diri kepada Pak Nanda. Nanti jika nantinya misalnya Pak Nanda dipanggil, ditegur oleh kepala sekolah, ya, Pak Nanda sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya seperti apa. Dan saya yakin, insya Allah, ya, kepala sekolah itu orang bijak ya. Nanti juga akan menyampaikan hal yang positif, menambah semangat Pak Nanda dalam mengajar. Insya Allah Pak Nanda. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya Pak. Diminum dulu Pak. Air Oh ya, minumnya Pak. terima kasih Pak Nanda. Iya Pak. Mari biasa Pak Nanda. Ya amin Pak Nanda. Selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, rencana Pak Nanda ke depannya bagaimana Pak Nanda? Insya Allah ya Pak ya. Saya berniat menemui beliau nanti Pak. Untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya nantinya Pak. Nah, itu sudah yang bagus tuh Pak Nanda. Ya, lalu kira-kira masih ada hal lain yang mungkin yang akan Pak Nanda lakukan rencana ke depannya? Iya Pak ya. Saya berencana juga akan menemui Pak pengawas itu juga Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau Pak dengan kejadian yang lalu kan. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks Pak. Maklum saya kan karena ngajarnya seni Pak ya, lebih banyak ke kinestetik, auditory, jadi kadang saya tidak membawa buku teks itu gitu. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak pengawas Pak Iya, iya. mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang mengajar yang baik nantinya Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini lagi Pak Nanda. Kemudian, gimana dengan kegiatan belajar mengajar Pak? Selanjutnya gimana? Iya Pak ya. Ya, insya Allah setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks Pak untuk salah satu sumber belajar saya dalam mengajar ya Pak ya Gus ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak ya. Saya menggunakan visual dan auditory nanti mendengarkan musik sehingga yang saya lakukan dalam proses pengajaran ini semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid Pak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Pak yang kita laksanakan di modul 1.1 ya Pak ya di CGP kita Pak. Subhanallah. Luar biasa sekali Pak Nanda. Penyelesaian yang Pak Nanda ambil bagus Pak Nanda. Saya setuju ya. Setuju dengan ide itu Pak Nanda. Oh, alhamdulillah, syukurlah ya Pak Gus. Jadi saya sedikit merasa lega nih Pak. Karena sebenarnya jujur Pak ya kayak lagu aja Pak ya jujur Pak. Jujur ya, kayak lagu Raja Pak. Saya khawatir Pak salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini nanti Pak. Apalagi berurusan dengan atasan kita Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak. Iya, iya Pak Nanda. Ya, alhamdulillah Pak Nanda. Saya juga merasa senang
bersyukur ya, ya Pak Nanda. Pada akhirnya Pak Nanda sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Nanda rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Nanda lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya kira-kira menurut Pak Nanda? Ya baik Pak Gus. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi nih Pak. Saya actionkan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka juga yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada juga Pak, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Ya, teks itu menjadi persoalan. Secepatnya juga saya juga akan menghadapi kepala sekolah Pak, dan insya Allah esok atau lusa ya saya akan pergi menemui Pak pengawas Pak, mohon doanya ya Pak. Masya Allah, gerak cepat ya Pak Nanda. Terus selanjutnya Pak Nanda, kira-kira dukungan apa yang Pak lakukan setelah komitmen itu Pak Nanda? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya juga Pak. Kebetulan ada yang mengajar dengan mata pelajaran saya yang sama, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan nantinya ya Pak ya. Iya. Wah, ini yang sangat bagus Pak Nanda. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak Nanda. Pak Nanda juga dapat kembali bekerja dengan hati yang tenang, nyaman, sehingga nanti pembelajar juga berjalan dengan baik. Pak Nanda. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Makasih ya Pak atas waktu Bapak dan semuanya nih Pak, baik dan saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega Pak. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak untuk para murid kita ya Pak Agus. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Nanda. Jadi ini Pak, mohon paham Pak ya. Kebetulan saya ada janji Pak dengan kepala sekolah ya, ada rapat Pak mengenai kombel yang akan kami laksanakan besok Pak. Ya, silakan Pak Nanda. Nama Pak Nanda, silakan. Makasih ya Pak Gus. Oke, Pak Nanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gus. Selamat siang Pak Nanda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Juga dalam keadaan baik Pak Nanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Semalam saya di-chat sama Bapak untuk menyampaikan hal-hal tentang apa ya Pak Gus? Oh iya, terima kasih Pak Nanda. Begini Pak Nanda, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari terkait dengan pembelajaran komputer, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Nah, kemarin saya mencoba di kelas 8 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya Pak Nanda, siswa masih kurang Pak Nanda.
Terus selain itu juga saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena rekan-rekan guru di kelas saya sepertinya yang satu mapel yang serumpun dengan saya itu kurang tertarik untuk menerapkan pembelajaran berefisiensi, Pak Nanda. Topik yang menarik. Nih Pak Gus, kita punya waktu 15 sampai 20 menit lah ya untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita kali ini ya Pak? Ini Pak Nanda, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih Pak Nanda ya. Makanya saya pengen ngobrol dengan Pak Nanda supaya saya dapat solusi dari permasalahan saya ini Pak Nanda. Tentang bagaimana caranya supaya meningkatkan pemahaman yang terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat. Dan kedua rekan PKN mau berkolaborasi dengan saya untuk melakukan pembelajaran diferensi di kelas Bunda. Oh, begitu ya Pak Gus. Hebat sekali Pak Gus. Ya, sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Pak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya? Nah, udah nih Pak, bagus. Yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi begini Pak Nanda. Mungkin ada 3 hal nih yang bermasalah. Terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan satu mata dengan saya yang sama PKN mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Nanda. Masya Allah. Menarik sekali obrolan kita kali ini, Pak Gus. Jadi Pak Agus memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ya. Di terkait pemahaman materi gitu ya Pak ya. Partisipasi siswa dan kolaborasi rekan mata pelajaran ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Agus, yang ingin dicapai oleh Bapak dalam pembelajaran diferensiasi ini? Sebenarnya itu Pak Nanda, yang saya inginkan itu pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan, kemudian memberikan kuesioner dan wawancara, kesehatan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dilakukan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, setelah itu siswa berpartisipasi dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Nah, kemudian pembelajaran diferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 7, 8, dan 9. Mungkin Pak. Alhamdulillah Pak Gus, dahsyat Pak. Saya salut dan mengapresiasi sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu langkah atau strategi yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Kalau yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha untuk mengelompokkan siswa tentang gaya belajar mereka. Kemudian kita memberikan LKPD kepada mereka, bersiswa, tingkat pemahaman siswa terhadap itu. Terus selain itu, kita sudah mendiskusikan hal ini GMP Mapel tingkat sekolah kan, Pak. Sudah kami bahas juga di dengan kawan-kawan. Masya Allah, luar biasa Pak, dahsyat yang sudah Bapak lakukan ini Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau tidak keberatan,
apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi ini ya? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran di sini? Alhamdulillah Panandaya, saya sudah bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan satu mapel, beberapa teman sejawat Panandaya. Masya Allah Pak, bagus Pak. Langkah yang sudah Bapak lakukan itu sudah mendekati sempurna dengan dukungannya. Bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru nih, supaya pembelajaran di Fresen ini berjalan dengan baik? Ini kami mengalami sedikit kendala nih Pak Nanda. Karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 7 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7, kelas 8, dan 9. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Itu Pak Nanda. Terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Bapak ke depannya seperti gimana ya Pak? Saya berharap Pak Nanda, harapan saya bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak Nanda. Semoga dengan waktu pemahaman yang disampaikan kepada rekan dan siswa meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang Pak Nanda. Antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada grade berapa rekan sejawat Bapak nih? Dan dinaikkan sampai ke grade berapa nantinya Pak? Mungkin sekitar 4 atau 5 ya Pak Nanda. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, yang mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Nanda. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan IT, kemampuan IT, tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan ke level 7 mungkin Pak Nanda. Sepertinya bisa, karena mungkin sudah senior, persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas. Oke-oke saja, bahkan hasilnya Pak Nanda. Masya Allah, menarik nih analisis Pak Agus terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan satu mata pelajaran? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu Pak Nanda. Jadi sambil mendengar dan kita akan diskusi sejawat rekan itu untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak Nanda. Alhamdulillah Pak Gus, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan Bapak yang hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak lakukan nanti, ya Pak ya? Mungkin saya sendiri sebagai penanggung jawabnya, penanggung jawab kegiatan, saya yang menginisiasi terlaksananya kegiatan ini Pak Nanda. Kemudian guru PKN kelas 7, guru PKN kelas 8, dan guru PKN kelas 9. Guru dari mapel lain juga boleh bergabung kalau bersedia mereka Pak Nanda. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan
terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Untuk langkah awalnya, saya akan memulai menghubungi guru-guru rekan yang berhubungan dengan saya, Pak Nanda. Ya. Dari sekarang mungkin akan saya hubungi. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman, dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan Anda. Alhamdulillah, kebetulan udah hampir 20 menit kita nih Pak Agus. Saya sangat senang karena Pak Agus bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Agus. Saya tunggu kembali diskusi menariknya. Oke, terima kasih juga Pak Nanda atas waktunya. Biasa Pak Nanda, mudah-mudahan kesempatan ini Pak Nanda juga akan semakin senang, semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Agus. Oke. Wafika barakallah.